Qin Yichen berpikir sejenak, lalu memandang Ares, Dewa Perang, merasa sedikit tertekan tentang apa yang terjadi padanya. Jika dia mengubah dirinya sendiri, dia mungkin terlihat lebih jelek darinya. Dengan batuk ringan, pikiran yang tak terhitung melintas di benak Qin Yichen. Akhirnya, dia memandang Ares, Dewa Perang, dan memikirkan sesuatu yang hanya bisa dilakukan Ares, Dewa Perang. Aris, bantu aku bertanya kepada 12 dewa lainnya tentang berita tentang sekte pembunuh dewa. Orang-orang di gua ini semuanya adalah anggota sekte pembunuh dewa, dan mereka juga merencanakan rencana untuk mengepungmu terakhir kali. Saya pikir karena mereka mengajukan slogan membunuh para dewa, dan mereka telah tumbuh begitu kuat, dan sejarahnya sangat panjang, seharusnya ada beberapa berita di antara para dewa utama. Masalah ini hanya dapat menyusahkanmu, dan aku akan menawarkanmu hadiah yang akan memuaskanmu setelahnya. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen melirik Ares, Dewa Perang. Ini adalah penegasannya tentang Ares, Dewa Perang. Tidak hanya menegaskan bahwa dia tak tergantikan sebagai Dewa Perang, itu juga merupakan sinyal persahabatan. Saya telah membantu Anda menemukan orang-orang yang menghitung Ares, Dewa Perang. Sekarang Anda dapat membantu saya menemukan beberapa informasi, dan kemudian kita akan memusnahkan mereka bersama-sama. Sungguh luar biasa. Namun, ketika Qin Yichen menatap Ares, Dewa Perang, hatinya seperti batu yang tergantung di hatinya. Bahkan Qin Yichen tidak bisa menahannya. Brengsek, itu tidak akan terlalu keterlaluan. Jangan, Ares, lihat aku dengan cara yang berbeda, jangan terlalu marah. Ares, Dewa Perang, mengangkat kepalanya perlahan, kepahitan di wajahnya sudah tertulis. Melihat ke atas lagi, sampai bagian atas aula, ada desahan panjang, sekelompok pahlawan kesepian dan kesepian. Orang yang memberitahuku tentang sejarah Dewa Perang kemarin adalah Liu Shan, kan? Pergi dan beritahu dia. Ares, Dewa Perang, seperti binatang buas yang telah dikosongkan kepercayaannya, dan sangat tertekan. Kehilangan kata-kata tidak bisa disembunyikan. Setelah mendengar kata-kata tak berdaya dari God of War, Ruixi, Qin Yichen merasa sedikit malu. Benar-benar sangat takut dengan apa yang akan datang. Namun, kemampuan aneh macam apa ini? Seorang remaja yang tinggal di rumah benar-benar mengetahui detail Ares, Dewa Perang. Qin Yichen tiba-tiba berpikir bahwa jika orang percayanya sendiri menggunakan kemampuan ini untuk memeriksa sejarahnya sendiri, bukankah pengadilan 3000 Dao akan terlibat? Ada spekulasi di dalam hatinya bahwa Qin Yichen sama bingungnya dengan Ares, Dewa Perang kemarin. Aris, jangan membuat masalah, orang ini mungkin penipu. Apakah kamu tidak tahu tentang pengikutku? Mereka semua diwarisi dari kuil perang sucimu. Masuk akal untuk mengetahui sedikit tentang sejarah kuil Dewa Perangmu. Mungkin itu hanya lelucon. Qin Yichen merasa lega. Bukannya dia memihak Ares, tetapi karena Qin Yichen tidak dapat mengungkapkan bahwa dia berasal dari pengadilan 3000 Dao. Ini tentang rahasia dan ketergantungan terbesar mereka. Jika ada kesempatan, Qin Yichen ingin memutar semua ini menjadi kebohongan, dan kemudian kembali dan membunuhnya segera. Tapi Ares, Dewa Perang, bisa mendengar kelegaan Qin Yichen. Sebuah desahan tak berdaya. Dia bahkan tahu pakaian dalam warna apa yang saya kenakan ketika saya pergi berperang. Engah. Qin Yichen tidak bisa menahan diri, dan hampir meludahkan seteguk darah. Saya tidak berharap pengikut saya begitu merepotkan. Apa yang kamu katakan tidak baik. Kamu harus bersaksi dengan pakaian dalam Ares, Dewa Perang. Sebelum saya mengatakannya, saya tidak memikirkannya. Seberapa besar bayangan psikologis yang akan ditimbulkan oleh kata-kata ini pada Ares, Dewa Perang. Bahkan celana dalamnya terlihat tembus. Rahasia apa? Tidak cukup bagimu untuk menurunkan God of War dari posisi God, dan kamu harus membersihkan pakaian dalammu. Setelah memejamkan mata dan menunggu lama, Qin Yichen memandang orang-orang di kuil penguasa cahaya. Tidak masalah jika Anda melihatnya. Semakin Anda melihat, semakin Anda menjadi cemas. Fatih adalah satu-satunya perwakilan dari desa asli. Kecuali Fatih dan Ares, Dewa Perang, aku belum pernah melihat siapapun berdiri di kuil. Bayangkan saja, butuh waktu lama bagiku untuk berinisiatif menghubungi kuil penguasa cahaya sekali. Pasti ada peristiwa besar, dan mereka yang bisa berdiri di sini saat ini pastilah pemimpin yang luar biasa. Mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Ini baru beberapa hari. Bahkan jika Anda meluangkan waktu untuk meninggalkan kuil penguasa cahaya dan membantu Ares, Dewa Perang, untuk keluar dari masalah, itu hanya akan memakan waktu 5 atau 6 hari. Laju perkembangannya agak menakutkan. Ya, Ares, tunggu aku. Fatih, bagaimana penelitian tentang Warcraft? Pria gemuk itu menggosok matanya yang mengantuk, dan ketika dia mendengar pertanyaan kedua Qin Yichen, dia bergidik dan berlutut di depan gambar. Tuan Light, maafkan saya. Bawahan saya telah menemukan cara untuk mengendalikan monster tingkat ke-7 tadi malam. Saat ini ada 5 jenis. Tadi malam, saya memiliki rencana awal untuk mengendalikan monster tingkat 8,
Dan saya masih mencoba, jadi saya punya semangat. Tidak senang. Tolong juga maafkan pengujatanmu. Qin Yichen bodoh. 5. Menilai dari informasi yang didapat Qin Yichen di kuil Dewa Perang dan di paviliun kitab suci Tibet dari Sekte Pembunuh Dewa, bahkan dewa jahat yang menciptakan monster hanya bisa mengendalikan monster tingkat kelima. Kenapa kamu di sini? Seperti memotong melon dan sayuran, seperti bambu yang patah? Ini dapat mengendalikan binatang ajaib tingkat ketujuh. Jika dewa jahat memiliki sisa jiwa untuk mengetahui tentang ini, dia takut dia akan dibangkitkan di tempat. Lagi pula, selama puluhan ribu tahun bertarung melawan Olympus, dewa jahat itu nyaris tidak bisa mengendalikan monster tingkat kelima. Ada baiknya Anda, dalam waktu kurang dari sebulan, langsung menguasai urutan ketujuh. Bahkan kontrol monster tingkat 8 memiliki petunjuk. Ini benar-benar lebih populer daripada orang mati. Qin Yichen tidak ingin bermain dengan Fatih lagi. Orang-orang ini hanya bertahan. Jenis yang bisa menggantung lebih dari diri Anda sendiri. Tepat ketika Qin Yichen ingin mengganti topik pembicaraan, pria gemuk itu tiba-tiba menepuk kepalanya, tampak kesal. Hampir melupakannya. Tuan Cahaya, hanya ada satu monster tingkat 8 yang membantu Lord God of War mundur terakhir kali. Dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Lord God. Menurut informasi Lord Ares, ada beberapa lorong ruang angkasa di bidang bintang ini dan bidang bintang tempat kita berada. Jika kita tidak menghadapinya, saya khawatir itu akan menjadi ancaman bagi kuil dewa. Dari cahaya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Sahabatku yang baik, karena sebuah kesalahan kau baru saja membuang keberadaan kedua setelah Tuhan, kan? Qin Yichen dipukul dengan keras. Setelah beberapa saat tenang, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu bisa menangani ini sendiri. Katakan apa yang harus kamu lakukan hari ini dan beri aku pesan besok. Masih ada beberapa hal sepele yang akan aku serahkan pada utusan itu padamu. Ares, tolong tinggalkan dan mari kita bicara. Dengan saran Qin Yichen, orang-orang di kuil penguasa cahaya mundur.